Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Suatu hari Imam Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, berkunjung ke rumah muridnya, yaitu ke rumah Imam Hambali. Imam Ahmad mempunyai seorang anak, seorang putri yang salihah. Jika malam beribadah, siangnya berpuasa, dan menyukai kisah orang-orang salih dan pilihan. Putri beliau ini ingin sekali melihat Imam Syafi'i secara langsung, sebab sang ayah sangat menghormatinya. Ketika Imam Syafi'i berkunjung ke rumah mereka, sang putri merasa sangat senang dan berharap bisa melihat apa saja yang dikerjakan oleh Imam Syafi'i. Setelah selesai makan malam bersama, Imam Hambali menuju tempat salat untuk melakukan salat dan zikir. Imam Syafi'i tiduran terlentang, sedangkan sang putri selalu mengawasi Imam Syafi'i sampai fajar. Di pagi hari, sang putri berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, apakah benar dia ini Imam Syafi'i yang engkau ceritakan padaku?" Kemudian Imam Hambali menjawab, "Benar anakku." Kemudian putrinya bertanya lagi. Kemudian putrinya berkata, "Aku mendengar bahwa engkau menghormati Imam Syafi'i, tetapi apa yang aku lihat tadi malam, dia tidak salat tahajud, tidak zikir, dan aku melihat ada 3 hal yang aneh." Kemudian Imam Ahmad bertanya, "Apa saja 3 hal itu, wahai anakku?" Putrinya menjawab, "Ketika kita sajikan makanan kepada Imam Syafi'i, dia makan banyak sekali, dan ini berbeda dengan yang aku dengar. Ketika masuk kamar, dia tidak beribadah salat tahajud, dan ketika salat subuh bersama kita, dia salat tanpa wudhu. Ketika agak siang dan mereka berbincang-bincang, Imam Hambali berkata kepada Imam Syafi'i tentang apa yang dilihat oleh putrinya. Lalu Imam Syafi'i berkata, "Wahai Aba Muhammad," maksudnya Imam Hambali, "aku memang semalaman banyak makan karena aku tahu bahwa makananmu adalah halal, dan engkau adalah orang mulia, sedangkan makanan orang yang mulia adalah obat. Kalau makanan orang bakhil adalah penyakit. Jadi aku makan bukan untuk kenyang, melainkan untuk berobat dengan makananmu. Adapun semalaman aku tidak salat tahajud, hal itu dikarenakan ketika aku meletakkan kepalaku untuk tidur, aku melihat seolah-olah Al-Quran dan hadis berada di depanku. Kemudian Allah membukakan kepadaku 72 masalah ilmu fikih yang aku susun untuk kemaslahatan kaum muslimin. Maka memikirkan ilmu inilah yang menghalangi antara diriku dengan salat tahajud.
Adapun ketika sholat subuh bersama kalian aku tidak wudu, maka demi Allah tidaklah kedua mataku tertidur hingga aku butuh memperbaharui wudu. Semalaman suntuk aku terjaga. Jadi aku sholat subuh bersama kalian dengan wudu sholat isya. Kemudian Imam Syafi'i berpamitan dan pulang. Lalu Imam Ahmad berkata kepada putrinya, yang dikerjakan oleh Imam Syafi'i semalam dalam keadaan tiduran lebih utama dari apa yang kukerjakan sambil sholat malam. Dan memang kedudukan sholat tahajud itu derajatnya sunnah ya, sedangkan menuntut ilmu sifatnya wajib. Jadi yang dilakukan Imam Syafi'i ini memang benar ya. Mungkin untuk sekelas kita sangat sulit untuk meniru Imam Syafi'i ya, sangat sulit. Jika kita begadang mungkin nonton bola atau nonton wayang golek dan lain sebagainya ya, jauh berbeda dengan beliau ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.